Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dosen anak Info Sumber dimanapun berada. Kembali lagi bersama Riani di podcast Info Sumber TV. Nah, kali ini dosen anak Info Sumber kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu, seorang musisi yang perjalanan karirnya cukup panjang nih di industri musik Indonesia. Nama bintang tamu kali ini adalah Yaya Farah dan mungkin masih ada nih dari warga Sumatera Barat yang belum begitu familiar. Tapi kayak Yaya Farah ini sudah lama malang melintang di panggung nasional, mulai dari X Factor, kemudian jadi salah satu personel dari Dewi Dewi, dan juga vokalis band The Winner. Dan sekarang memilih panggung solo dan juga sudah menetap di Padang. Nggak usah lama-lama, dan Kepo Sumber, langsung aja kita sapa Kak Yaya Farah. Selamat siang Kak Yaya. Siang, sore, malam. Halo. Ini apa ya? Peralihan ya dan sering Sumber ya. Selamat siang deh. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh sudah diundang ke sini. Iya. Terus sering Sumber ada yang familiar sama Kak Yaya? Nih kalau misalkan hidup di circa 2000. Kayak lama banget. Belum selesai. 2012 ya Kak ya? 2014 sih. 2014 2015 ya. Di band The Winner. Kalau 2014 tuh X Factor-nya. X Factor-nya. Terus Dewi-Dewinya. Oh, berarti mulainya itu dari 2014. 2014. Ini di mana ya? Kamu di mana tuh? Kelas berapa itu 2014? Masih SMA kayaknya ya. Kayaknya kita nggak beda jauh sih umurnya. Ya. Masa sih? Masih kayak agak-agak beda-beda. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, ya betul-betul. Kayak ya dan Penakif Sumber. Jadi dari tahun 2014 sudah memulai karir di X Factor pada saat itu. Yes. Kalau ditanya kapan persisnya mulai berkarir secara profesional di industri musik, kayaknya 2014 itu sih. Dengan bergabungnya, dengan diawali masuk X Factor, dari sanalah gerbang dikenal sama Mas Dani dan diajak bergabung sama Dewi Dewi di situ sih. Tapi kan saat itu audisi dulu kan Kak? Iya, audisi di Padang lagi. Audisi di Padang? Di Padang, di Arbes FM. Wih, masih ingat Legend. Karena dulu aku waktu SMA pernah siaran di Arbes. Jadi senior aku waktu itu ngajakin tuh, datang dong audisi X Factor. Aku pikir apaan tuh ya, makan ulet ya? Kan ada dulu kan. Peer Factor. Ngapain gitu kan? Masa makan ulet? Enggak nyanyi, dia bilang kayak Indonesian Idol. Terus, tapi aku kayak nggak pede gitu kan, karena kan aku basicnya emang bukan penyanyi solo. Dulu waktu di Padang kan emang ngeband sekolahan gitu kan dulu kan. Zaman itu di Padang masih sering tuh festival band. Marak deh tiap tahun. Nah, aku tuh bukan tipikal penyanyi solo yang suaranya nggak gitu-gitu kan. Jadi kayak ngapain? Pasti nggak masuk deh gitu. Karena idol sebelumnya tuh kalau yang dari Padang tuh pasti yang lulus yang ingredient solois gitu. Aku kayak nggak masuk deh. Tapi dibilang ini nanti jurinya langsung dari Jakarta kok gitu. Pokoknya kamu harus datang. Kalau kamu nggak datang, aku nggak mau nyapa kamu lagi, kata senior aku di Arbes, Kak Sherin namanya. Udah akhirnya datang lah. Dibantuin sama orang Arbes buat kebutuhan pendaftaran apalah-apalanya. Jadilah kita dari Padang waktu itu bertiga tuh. Aku, Daboy, The Plus, sama almarhum Omar Ten Savero gitu. Dan literally nggak nyangka sama sekali sih akan lolos gitu, karena emang nggak pede itu untuk nyanyi solo gitu. Masya Allah ternyata kata orang sana sih kamu ada karakternya gitu. Walaupun waktu itu masih nggak pede ya, jadi kayak mungkin aku tuh tampak keluarnya kayak anaknya pede-pede aja gitu, tapi sebenarnya deep down aku tuh sebenarnya nggak pedean lagi, insecure gitu. Masih ada sisi insecure-nya ya? Iya banget. Makanya kayak tahu-tahu lulus sampai mau ke 13 besar kan itu eliminasinya, itu kayak itu aja udah alhamdulillah banget. Tapi ternyata dari sanalah gerbang sebenarnya kebuka gitu ya kan. Dapatlah kesempatan ditawarin sama Mas Dani untuk bergabung di RCM gitu. Jadi ikutan ajang-ajang pencarian bakat kayak gitu sih buat kita yang anak daerah itu benar-benar membuka jalan banget sih. Membantu untuk membangun karir pada saat itu. Batu loncatan, karena ya siapa gue sih anak daerah ini gitu ya kan. Kalau kita nggak ikutan ajang-ajang pencarian bakat itu, siapa gue yang bakal dilirik sama Ahmad Dhani gitu. Beda zaman, kalau sekarang kan emang udah terbuka banget sosial media ya. Kalau dulu kan enggak ya. Jadi ajang pencarian bakat tuh gerbang banget lagi. Tapi pada saat X Factor itu coach kakak emang Ahmad Dhani? Bukan. Oh bukan, malah ya? Aku malah Teoca. Tapi ya siapa yang nggak
mengidolakan Pak D itu ya kan. Iya betul. Sampai akhirnya kakak dilirik sama Ahmad Dhani itu gimana bisa kak? Aku nggak tahu sih ya. Waktu itu kebetulan aku bawain lagu Kotak. Mm-mm. Dan emang pas di Padang kan emang aku selalu bawain lagu-lagunya Kotak ya. Pas festival band pasti lagu wajibnya Kotak. Jadi kayak bawain lagu yang aman aja deh. Bawainnya lagu Kotak itu. Bawain juga lagu Dewa di sesi-sesi berikutnya gitu. Mungkin dia suka suara yang agak-agak ngerok kali ya. Jadi waktu itu emang sebelum dieliminasi itu udah sering nanda-nandain gitu. Nah yang ini nih. Aku nggak tahu kan yang ini itu maksudnya apa gitu. Sampailah hari aku eliminasi dan while sempat eliminasi pulang terus wild card dipanggil lagi ke Jakarta dan eliminasi lagi. Disitulah pas sebelum pulang ke Padang telepon sama manajernya RCM buat ditawarin kontrak gitu. Aku pikir penipuan. Scamming ya. RCM, Dewi gitu. Yang bener nih gitu kan kontrak. Mana itu hari aku udah booking flight buat ke Padang. Jadi aku masih takut gitu buat kayak nggak mungkin deh. Tapi ini beneran kok. Kalau nggak kita kirimin draft kontraknya dulu aja gitu. Pas dikirimin, oh bener ternyata. Oh kontrak 5 tahun. Oh ini gitu. Baru deh, oh kayaknya ini beneran nih. Kalau iya berarti gue harus pindah ke Jakarta dong. Iya betul. Sementara aku masih kuliah kan waktu itu di Padang di UNAN. Dan begitulah kehidupan tahu-tahu switch gitu. Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba aja. Karena dulu mungkin nggak kepikiran sama sekali ya kita anak komunikasi UNAN kepikir sih bakal merantau, tapi mungkin nanti pas lulus kuliah gitu ya. Paling ntar gue lulus kuliah baru deh kerja di TV swasta di Jakarta. Pengennya gitu ya kayak. Gitu kan ya visinya. Tapi ternyata karirnya ngebolak-balik. Setengah jalan jebret lo kesini nih kata tuh. Ini jalannya nih. Langsung masuk Dewi pada jadi tahun penyanyi itu. deh. Tapi ini mungkin satu fakta atau berita yang nggak banyak orang tahu. Pada saat itu kan Dewi ada yang formasi sebelumnya, kemudian ada yang formasi yang Mbak Yaya punya gitu ya. Banyak orang lihat Dewi pada tahun itu tuh sebagai project yang besar. Tapi dari dalam itu realitasnya kayak apa kak? Kenapa pada akhirnya ada Dewi yang lama sama yang baru? Gitu? Jadi waktu itu sebenarnya waktu kita masuk itu emang Dewi lama udah vakum kan. Biasalah perempuan ya kalau udah menikah punya anak, mulai kehidupan baru pasti mereka kan tertinggal dulu lah nih karirnya, ambisi karir. Jadi mungkin pas melihat pas Mas Dhani jadi juri di Ajang Pencarian Bakat ya mungkin dia menggebu-gebu lagi gitu buat menghidupkan lagi karena secara bisnisnya kalau ngomongin bisnisnya gitu ya Dewi dan Mahadewi itu menjual udah jelas gitu segmen pasarnya gitu kan dan yang manggil tuh masih ada gitu tapi orangnya nggak ada nih mungkin makanya dia tuh pengennya udah bikin lagi deh nih dari yang kinyis ini gitu kan yang fresh ini udah deh cuma mungkin lumayan project impulsifnya Mas Dhani ya karena dia bikinnya langsung 2 Dewi dan Mahadewi sama-sama trio lagi dibikin sama dia ya udah kayak mungkin sayang bikin aja dua-duanya gitu kali ya. Dan realitanya sih saat itu kalau secara bisnis kita permanggungannya sih alhamdulillah banget ya. Cuman kalau sebagai kalau kita musisi kan pengennya ada karya-karya yang keluar ya. Produktifnya di situ gitu ya. Betul. Selain off air. Nah, di sananya mungkin yang lumayan tersendat karena di tahun itu ada beberapa momen di mana akhirnya kita mau nggak mau harus slow down dulu kayak waktu kita ngeluarin single itu adalah dulu kecelakaan. Akhirnya emang RCM-nya slow down, fokusnya ke dulu. Lalu tahun-tahun berikutnya Mas Dhaninya memang jenuh di musik, tahun-tahun politik. Betul. Jadi dia udah bilang, aduh saya lagi jenuh di musik, saya lagi fokusnya ke politik nih kayak gitu deh. Sementara awal terjun jadi anggota DPR itu ya? Iya, sebelum itu. Waktu lagi mau wali kotaan deh. Terus saya jadi berpengaruh kepada proyek kitanya karena proyek Dewi dan Mahadewi ini adalah proyeknya Ahmad Dhani. Beda sama Virgin gitu. Kalau Virgin itu kan proyek yang dibikin buat Mita. Jadi terserah Mita mau bikin lagu, bikin album apa kayak atur aja, ntar lo kasih denger aja ke gue kayak gitu deh. Tapi kalau Dewi Mahadewi itu proyeknya Ahmad Dhani, jadi apa-apa lewat Mas Dhaninya, lagunya, konsepnya, apalah segala macam gitu. Jadi kita emang harus nungguin gimana kata bosnya kan. Sayangnya waktu itu Desa emang lagi nggak fokus di musik gitu loh. Sampai akhirnya ya udah sempat kita lumayan beberapa kali
keluarin single, terus ada album kompilasi juga dan bla bla bla. Sampai akhirnya memang teman-teman ada yang move nih, hijrah nih ke tawaran-tawaran yang lain. Begitupun aku dapatlah penawaran untuk bergabung di The Winner. Oh, gitu. Dan waktu itu aku pikir, aku kan lumayan dulu tuh agak bencong ya. Tomboy, shy. Iya betul. Sementara Dewi itu kan grupnya cewek-cewek cantik ya kan, betul, yang seksi gitu. banget gitu ya. Sementara aku tuh kerasnya tuh jauh banget dari itu. Jadi kayak di rocker banget nih. Ember kayak, aduh gue kangen lagi tampil lebih street style, lebih apa adanya, gitu ya, lebih santai aja gitu. Bukannya nggak bersyukur, aku bersyukur banget dengan Dewi itu, masya Allah banget rezekinya, alhamdulillah di sana. Cuman ada rasa rindu buat ngebandnya, karena kalau ngeband kan mungkin lebih santai. Karena rootnya dulu dari band ya kak ya. Iya, terus pasti tawarin sama drummer dari band favorit gue lagi, drummer Kotak. Ya kan Bang Posan dulu drummernya Kotak kan. Ya aku pikir waktu itu mau diajakin bikin project baru sama Bang Posannya. Ternyata buat nerusin The Winner-nya gitu. Kayak oh ya udah mungkin ini jalannya kali ya, Tuhan tahu gue lagi akan ngeband kali ya. Ya udah sikat deh. Gitu deh. Jadi balik lagi ngeband di rockernya. Jadi gitu Duta Sarka Sumber. Kenapa Dewi waktu itu tiba-tiba sudah tidak ada lagi? Karena memang dari projectnya apa ya istilah bahasa halusnya ya? Beda visi. Iya beda. Udah beda visi. Saya lagi fokus ke politik nih. Iya, Oke. Ke politik pada saat itu, betul. Tapi kayak ini kita cukup curious ya. Maksudnya kan nggak semua orang punya kesempatan bekerja dengan seorang Ahmad Dhani gitu ya. Kalau kakak sendiri yang sudah bekerja bersama seorang maestro Ahmad Dhani, itu gimana rasanya bekerja langsung dengan musisi sebesar Ahmad Dhani pada saat itu? Rasa dulu tuh mungkin kalau dilihat dari layar kaca gitu kayak orangnya tuh gahar kayak songong gitu kan, temperamen gitu kan. Tapi ternyata fun fact-nya aslinya konyol lagi kocak. Kocak. Pokoknya karena obrolannya tuh obrolan yang ada-ada aja deh gitu. Cuman memang auranya nggak bisa bohong ya. Auranya tuh kayak aura apa ya? Aura raja gitu. Jadi kalau kayak ada dia tuh kayak di rumah sama manajemennya itu adalah kerajaan, doi rajanya, terus punya abdi dalam gitu. Jadi para pekerjanya itu ya kayak abdi dalamnya kayak ya bos sih. Jadi kayak datang tuh emang udah gitu. Tapi sama kita-kitanya sih yang talent-talentnya ini ya seru-seru aja lagi. Maksudnya nggak yang songong ya, ada songong lucu sih ya. Nggak songong-songong yang merendahkan tuh enggak. Tapi sometimes dia tuh bisa kocak gitu, bisa banyol, bisa ngelucu gitu. Obrolannya kadang sembarang kanai gitu. Tapi tidak seperti Ahmad Dhani yang dilihat di layar kaca saat jadi juri ya kayaknya. Kan lebih sometimes gitu, ada momennya kayak gitu ada. Cuman nggak sekaku itu banget kok ternyata gitu. Ternyata menyenangkan juga ya. Ada sisi-sisi konyolnya sih ada gitu. Tapi kalau misalkan ada chance lagi ya kamu mau nggak balik lagi kerja sama Ahmad Dhani? Mau sih, karena ininya mantap. Jobnya cocok gitu. Oke. Kalau The Winner pada saat itu gimana kak? Maksudnya nih, aku juga cukup mengikuti karir kakak pada saat itu karena kakak, mungkin kakak nggak nge. Jadi waktu The Winner itu rilis album apa single gitu kan, Poner Radio. Nah, itu aku salah satu penyiar yang waktu itu cukup promosi lagu kakak, jadi aku putar. Serius? Terima kasih Riri. Karena kan bilang kayak yang Farah itu penyiar di radio ini dulu kan. Iya. Jadi udah aku puter-puterin terus kan. Nah, tapi setelah itu nggak mendengar lagu baru kakak lagi gitu. Itu dulu berapa lama kakak di The Winner? The Winner sih Kak Dorlo ternyata lama juga ya. Total kayaknya sampai 7 tahun deh. 7 tahun 7 tahun, tapi itu udah 2 tahunnya nggak produktif karena COVID kan. 2020, 2021 tuh sangat tidak produktif sih karena COVID. Yang berarti yang produktifnya berarti sekitar 5 tahunan lah. Nah, kebetulan waktu itu The Winner, pas aku masuk The Winner itu formasi baru total. Yang lama cuma foundernya Bang Posan aja, jadi benar-benar sama orang baru. Di sana sih proses berkaryanya itu sebenarnya seru banget ya, karena kita tuh emang bikin musik-musik rock gitu. Tapi ternyata saat kita kan juga bergabung sama label kan.
Nah, kalau kita udah kerja sama label kan kita nggak bisa serta-merta rilis apa yang kita suka gitu. Betul. Perlu ada komunikasi, apa yang lagi laku lah, apalah segala macam gitu. Dan akhirnya ternyata project yang udah jadi kita bikin ini terkesampingkan dulu nih, yang fun, yang maksudnya yang, aduh kita banget nih, yang seru nih gitu loh. Karena waktu itu sempet agendanya kita mau keluar lagu yang album yang rock gitu. Ternyata pas kita sign sama labelnya lebih memilih kan kita untuk coba jalur yang mungkin lebih komersil ya, ngikutin pasar. Waktu itu segmennya kita mungkin The Winner yang sebelumnya sudah ada segmen yang terbentuk, ngikutin itu. Jadi ya keluar lagu-lagu yang rilis itu gitu loh. Ya fun aja sih. Cuman emang sampai aku keluar nih akhirnya kan si album ini nggak keluar ya, itu lumayan sayang sih. Karena itu bikinnya pakai hati gitu. Sampai sekarang belum rilis kali Kak? Banyak yang belum rilis. Ada sealbum kali. Dan itu nge-rock banget. Maksudnya kita kan waktu itu sempat emang mau genjot rock lagi nih gitu kan. Tapi kan Darullah yang keluar masih yang mellow lagi, balad lagi, slow rock gitu kan. Ini padahal seru banget nih gitu. Sayang aja. Kayak aduh, ya siapa tahu someday bisa keluar, nggak tahu juga sih. Semoga someday bisa recycle lagi selera musiknya, karena sekarang yang keluar di pasaran itu balad lagi gitu ya. Kayak nggak tahu sih, mungkin Indonesianya juga akhirnya sekarang butuh ini kali ya, perlu rilisan baru band-band rock cewek gitu ya. Ya nggak tahu juga sih, mudah-mudahan itu someday bisa keluar karena seru-seru materinya. Kenapa nggak kepikiran being indie aja pada saat itu? Sempet kepikiran sama teman-teman Winnernya. Ini kalau misalnya label ngambil lagi, berikutnya kita rilis aja deh, gitu deh. Atau COVID, gitu. COVID gue sampai 2 tahun, terus pas mau join lagi, renew agreement sama label gitu deh. Akhirnya ya, kadang emang kita hanya bisa berencana, Tuhan lah yang menentukan ya. Tapi kalau off air kita bawain materinya. Off air nggak apa-apa sama labelnya? Nggak apa-apa. Off air ada juga sih beberapa lagu yang akhirnya kita rilis mandiri ada. Bokis judulnya itu tuh salah satu, kalau mau tahu gimana gambaran isi albumnya The Winner waktu zaman aku yang kita garap di album itu, dengerin lagu The Winner yang judulnya Bokis, itu menggambarkan tuh isi albumnya. Ngerok kayak gitu, iya. Dia di antara semua lagu Winner yang rilis, itu satu-satunya yang ngerok lah, dan itu tuh kita rilis pribadi. Yang jadi the face-nya of The Winner gitu. Ya, yang dalam visi aku ya, dalam gambaran aku. Gitu. Tapi sayang ya Kak nggak dirilis, jadi kayak nggak bisa dimasukin ke platform digital. Nggak bisa. Bener nggak bisa dengerin lagi. Bener ya udahlah ya. Ya makanya kayak saat keluar dari Winner, kita bisa bikin apa yang kita mau, sesuka hati kita gitu. Jadi sekarang mah sikat-sikat aja mau bikin apa-apa. Berarti lebih lama Kakak di The Winner dong daripada... Ternyata lama juga. Kalau ya di Dewi itu nggak nyampe 3 tahun. The Winner ya ternyata lama sih. 7 tahun di The Winner ya. Ya 5 tahun lah ininya produktifnya ya. Sampai akhirnya tidak mendengar kabar Kak Yaya. Sampai akhirnya nih Dancernya Sumber rilis project solo. Yoi. Jadi ternyata benar cewek-cewek tuh emang ada fase hiatus ya. Iya betul. Kalian udah tahu rilis lagu Temukanlah Kembali. Oh sebelum itu ada Lepaskanlah. Waktu aku hamil anak pertama. Jadi aku keluar dari Winner tuh waktu aku hamil anak pertama. Pas mau lahiran aku. Bener ya, karena hamil. Karirnya dikesampingkan. Emang ternyata punya anak itu menggeser berbagai hal ya. Begitupun prioritas dan ambisi. Iya betul. Emang banyak yang nggak bisa diusahakan sejalan saat sudah punya anak sih. Apalagi kita ngerantau kurang support system ya. Jadi kayak harus pilih sih, harus ada prioritas. Nah waktu aku hamil dan aku udah keluar dari Winner, aku persiapin tuh single solo aku. Jadi pas sebelum aku lahiran aku rilis solo perdana aku, judulnya Lepaskanlah. Itu udah bisa didengar di berbagai platform. Jadi sebenarnya dari zaman sebelum aku di Dewi pas aku masih di Padang pun aku tuh sudah banyak stok lagu sendiri sebenarnya. Pun bersama band aku waktu di Padang dulu. Cuman karena aku udah pas masuk Dewi kita dengan kontrak sama Dewi,
Dan lagu aku kurang cocok buat sama Dewi Dewi gitu, dan itu kan project Ahmad Dhani ya, Iya. apa-apa harus by Mas Dhani gitu. Begitupun pas aku di Winner, lagu-lagu aku juga kurang match gitu sama The Winner, jadi butuh waktu lama lagu ini dipendam dulu aja. Padahal sebenarnya kayak kalau sebagai musisi gitu ya, goals-nya kan pasti kita pengennya punya legacy Iya, ya, gue pengen betul. keluarin nih karya gue gitu, tapi emang realitanya kurang match sama apa yang kita jalanin saat itu, makanya mungkin ya ternyata karya itu akan menemui waktunya sendiri ya. Jadilah waktu aku keluar dari Winner, baru bisa rilis karya-karya sendiri, cicil-cicil. Tapi ini ya Kak ya, akhirnya menemukan nyawanya kembali setelah Kakak tidak bersama orang lain. Betul, karena aku sempat pikir-pikir ya, oh iya ya, karena mungkin dari awal aku nyemplung ke industri musik ini, kan aku pertama kali nyemplung udah langsung di suatu wadah yang aku sebagai pengganti ya, kayak di Dewi Dewi aku pengganti badan yang udah ada sebelumnya kan. Begitupun di The Winner, aku juga pengganti gitu, yang dimana badannya udah terbentuk sebelumnya. Jadi tidak sempat aku tuh ada fasenya menjadi diriku sendiri autentik gitu. Ya udah, akhirnya kayak oke, mungkin emang harus saat sendiri aku bisa menjadi diriku yang sisi diriku lainnya nih yang mungkin orang-orang sebelumnya nggak tahu. Mungkin orang lihatnya aku tuh lady rocker apa segala macem. Sebenarnya di sisi lain aku punya lagu-lagu yang ternyata sometimes nggak sesuai dengan image aku sebelumnya gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Berarti proyek solo gue sesuai apa yang apa yang tertuliskan aja ya, apa karya yang tertulis aja. Gitulah. Seperti lagu Lepaskanlah gitu. Kalau Lepaskanlah itu metafora dari melepaskan karir apa gimana? Bisa macam-macam ya, karir, ambisi, cinta, berbagai hal sih. Banyak ya. Banyak. Nah, aku tuh sebenarnya kalau kayak diri aku tuh kayak ada dua kepribadian gitu kalau bermusik sih. Aku seneng rock. Kalau manggung seneng bawain rock. Tapi kalau buat yang aku dengerin sendiri, aku tuh seneng lagu-lagu seperti yang aku rilis sendiri itu. Yang balad ya? Yang balad, yang nggak berisik gitu. Aku seneng dengerin Aditya Sofyan, Moka, Kunto Aji, Kiyoshi, gitu-gitu deh. Jadi akhirnya apa yang aku denger hari-hari itu berpengaruh sama lagu-lagu yang aku tulis gitu kan. Which is yang nggak rock banget. Jadi kayaknya ya itu emang ada dua sisi di diri aku. Tapi aku pun tetap mencintai sisi aku yang rock ini nih. Jadi kayak mungkin berikutnya pun aku akan solonya gambarannya seperti ini. Tapi maybe mungkin aku nanti akan ngeband lagi yang rock gitu. Karena dua-duanya sama-sama menyenangkan lagi. Tapi kalau dari project solo, penulisan lirik dan semuanya Kakak yang mengurus sendiri? Iya, aku. Berarti lirik pun? Lirik aku, kalau untuk songnya aku sering dibantuin sama abang-abang aku, ada Bang Longor, ada Denny Januarta kalau di Padang. Kemudian baru merilis single kedua yang judulnya Temukanlah Kembali ya. Temukan Kembali itu ketiga. Yang kedua itu lagu buat anak aku. Judulnya Hadir di Dunia. Jadi waktu sebelum aku lahiran, aku rilis lagu Lepaskanlah. Sebenarnya lagu Lepaskanlah itu udah lama, tapi rilisnya saat itu. Saat aku udah punya anak, menjalani hari sebagai ibu baru. Kayak apa ya, soundtrack yang bisa menggambarkan banget nih keadaan gue saat ini gitu ya. Ada lagi yang persis seperti apa yang gue rasain ya. Mixed feeling banget pada Mixed feeling banget. Karena seneng itu pasti ya, haru itu pasti. Tapi kayak ada rasa camuk yang beda gitu ya. Karena being a new mom pada saat itu, aduh karir gue gimana, tapi anak juga gue ini. Selain itu kayak, gue bisa gak ya jadi orang tua yang baik buat anak ini gitu. Kayak gue akan membesarkan dia seperti apa ya. Kamu akan jadi anak yang baik gak ya dengan aku sebagai ibunya gitu. Banyak deh, kayak banyak khawatirnya juga ternyata. Dan semua kekhawatiran itu tertuang lah di lagu Hadir di Dunia. Dan single kedua itu. Single kedua, baru deh. Tapi rilisnya itu bikinnya saat anak aku pertama beberapa bulan. Rilisnya saat anak aku kedua lahir. Jadi ternyata jaraknya deket ya. Jadi masa hiatusnya lumayan lama. Tapi ya kita berusaha produktif sebisanya kita aja gitu. Baru deh akhirnya single ketiga lahir beberapa bulan yang lalu. Iya, beberapa bulan. Kalau nggak salah bulan Oktober atau November? Oktober ya. Oktober ya.
temukan kembali. Temukan kembali. Ternyata Sudah menemukan diri kembali saya? Insya Allah on proses tetap ya. Tetap ya. Ternyata proses menemukan diri kembali itu lumayan PR ya, dan harus diupayakan sebagai ibu yang nggak baru-baru banget. Apa yang hilang Kak? Kenapa Kak harus menemukan kembali? Ternyata yang menjadi ibu itu langkah yang besar banget lagi. Beda di saat jadi istri tuh mungkin nggak begitu banyak hal yang berubah, tapi saat jadi ibu tuh kayaknya jebret gitu. Banyak banget hal yang berubah, banyak banget yang bergeser. Ambisi, tujuan hidup, prioritas gitu kan. Semuanya deh. Sometimes kita kehilangan diri kita sendiri gitu karena rutinitas dan segala hal gitu ya yang kita mungkin nggak terbayangkan sebelumnya kita akan menjalani peran itu gitu ya dengan segala kekeosannya. Betul. Ini meskipun gue belum merasakan itu, tapi kayak sudah melihat teman-teman melewatinya. Soon to be ya. Apalagi waktu itu aku masih merantau kan di Jakarta dan wow super chaos sih. Jadi buat tidak dibantu pada saat itu ya? Enggak. Sempat ada yang bantu, ada yang buat, tapi nggak lama. Jadi emang shout out untuk ibu-ibu di luar sana. Guys, keren guys. Apalagi yang tidak ada support ya. Apalagi yang kurang support system, yang merantau mungkin karena nggak semudah itu lagi, bener. Aku akhirnya belajar untuk nggak terlalu cepat menghakimi sesuatu sih, apalagi ibu dengan segala strugglingnya gitu ya. Karena emang benar-benar tidak mudah. Kita itu semua ya ini segalanya peran pertama yang kita jalani gitu kan. Emang butuh banget support system. Kadang banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan rencana atau harapan kita. But it's okay, it will pass gitu. Tapi untuk kita bisa berdamai dengan situasi, dengan keadaan itu emang perlu waktu. Dan ternyata bisa terlewati kok gitu. Gak apa, yang penting jangan lupa bersyukur aja dan tetap cari bahagianya gimana gitu. Karena kadang kita tuh saat kita menjalani rutinitas yang chaos itu, kita lupa cara menikmati hidupnya. Ya kan, makanya mungkin hadir di dunia lagi, temukanlah kembali itu. Biar kita menemukan kembali kepingan-kepingan yang karena perlu lagi untuk kita bisa melanjutkan hidup ini lebih bahagia gitu, kita perlu tetap mencari dan mengupayakan kebahagiaan kita itu sendiri. Betul. Nggak cuma bergantung sama orang lain gitu. Betul sekali. Gitu. Jangan lupa Rencana Sumber bisa didengarkan lagunya di mana kan? Spotify? Di mana-mana. Oke. Di semua platform digital. Di semua platform digital. Nah sekarang nih kayaknya sudah staying for good di Kota Padang ya. Nah itu juga berhubungan sama hal tadi. Tapi kenapa Kak pada akhirnya memilih kembali ke Padang? Kan sebelum-sebelumnya Kakak bagus gitu di industri musik Jakarta. Sampai akhirnya Kakak solo dan kembali ke Padang gitu. Jadi seperti yang gue bilang tadi, semuanya tuh emang bergeser saat kita punya anak. Betul. Ditambah 2 gitu. Punya anak 1 kayak masih oke, chill. Saat punya 1 lagi dan jaraknya dekat, wow gitu kan. Terus kayak emang gak bisa dipungkiri sih, ambisi itu bergeser ya. Prioritas juga bergeser gitu. Udah nggak, dulu mungkin waktu masih sendiri, ambisi berkarir tuh masih lumayan ngoyo gitu, kayak semangat gitu. Tapi setelah jadi ibu itu kayak bergeser aja ambisinya, nggak sengoyo itu gitu buat ngejar karir duniawi ini. Karir duniawi nggak tuh? Nggak seambis itu. Nggak seambis itu. Padahal sebenarnya aku cukup ambis ya aslinya dulu. Tapi entah kenapa sejak jadi ibu tuh nggak seambis itu, lebih ke gue mau ngasih kehidupan yang kayak gimana ya buat anak-anak gue, kayak gitu sih. Dan kalau ditanya kenapa akhirnya kepikiran untuk pulang ke Padang itu, sebenarnya ya itu sejak punya anak tuh udah sering banget kepikiran sih, apalagi sejak dari aku punya anak pertama. Udah mulai kepikiran kayak, aduh gue mau kasih kehidupan yang kayak apa ya sama anak gue. Ntar di kota besar ini dengan kehidupan yang seperti ini tuh, apakah kehidupan ini ideal untuk membesarkan anak-anak gue? Udah selalu sadar nggak sadar itu pikiran itu terus gitu. Dan tiap pulang ke Padang tuh rasanya recharge banget. Iya, betul. Jadi aku tuh waktu aku masih merantau, aku tuh sering bolak-balik
Padang, Jakarta. Kalau lagi chaos gitu, lagi butuh recharge gitu, aku pulang ke Padang. Dan selalu aja Allah kasih jalan buat kesempatan buat pulang ke Padang gitu kan. Dan tiap di Padang tuh rasanya tuh recharge, rasanya lebih chill, rasanya lebih menikmati hidup gitu. Karena mungkin ada support system ya, ada keluarga, terus banyak yang ada gambaran-gambaran orang-orang yang bisa bantuin gitu. Sometimes aku bisa lepas sejenak dari rutinitas dan kekeosan itu. Sometimes aku bisa merasakan diri aku sendiri lagi gitu. Lalu kayak di Padang ini masih lebih bisa untuk menikmati hidup gitu buat anak-anak, aku pikir waktu itu ya. Lebih stabil gitu ya, Kak, lebih bisa menikmati hidup aja. Sometimes lu capek, anak yang mau mandi nih, tinggal angkutnya ke sungai. Mereka bisa sensory play, bisa main, bisa ke pantai. Hal-hal kayak gitu gampang banget. Sementara di pas saat merantau ke pantai aja tuh totally effort gitu. Effortnya tuh besar banget buat ke pantai doang gitu kan. Sementara kan saya anak tuh butuh bersatu dengan alam itu deh, butuh menikmati hidup deh gitu. Yang kayak di Jakarta gitu, kamu merasa itu jauh gitu ya? Jauh dan susah banget buat didapetin, buat itu aja gitu ya. Jadi aku tuh udah sebenarnya sering banget mengulang-ulang manifesting itu. Emang aduh, pengen deh gedein anak di Padang, pengen deh sekolahin anak nanti di Padang gitu deh. Cuma gimana caranya sih belum kepikiran ya waktu itu, tapi ya mudah-mudahan Allah kasih jalan kayak gitu-gitu deh. Karena waktu itu aku juga kayak mungkin gue juga akan lebih happy kayak di Padang deh kayak gitu. Lebih punya kesempatan untuk gue jadi diri gue sendiri lagi gitu, tanpa mengesampingkan peran gue sebagai ibu. Karena kalau di sana kayaknya mungkin karena kurangnya support system harus mau nggak mau harus fokus totally itu ke anak gitu kan, karena anak 2 kan. Dengan kekeosan itu agak tempang sih. Makanya akhirnya akhir tahun lalu Tuhan kasih jalan untuk berkesempatan balik ke Padang ya. Oh ini jalan ini, gini cara Tuhan jawab doa gue gitu. Akhirnya kakak bisa menemukan kembali ya. Setelah rilisnya lagu itu. Oke, setelah rilisnya manifestasi sebenarnya ya Kak ya. Asli, karena pas rilisnya lagu itu kayak lu pengen banget gue pulang ke Padang gitu, tapi gimana caranya ya gitu kan. Ternyata terjawab akhirnya kayak ya Farah di Padang lagi. Nah, since kakak kan kita bisa bilang musisi ya di industri musik pada tahun-tahun yang lalu gitu. Terus sekarang staying for good di Padang, apakah akan ada potensi untuk kakak kembali bermusik? Oh pasti dong. Jadi emang aku tuh ada tim di Padang yang alhamdulillah support dan bantu banget perjalanan musik aku di project solo ini. Namanya Dedi Januarta dan Bumi. Kita ada garap project studio rekaman gitu di Padang. Namanya Gita Kita. Gita Kita Studio di Flamboyan. Jadi buat teman-teman yang mau produce musiknya silakan ke Gita Kita, ada di Instagram Gita Kita. Jadi aku pun terlibat di sana. Jadi produser aku namanya Dedi Januarta. Dia tuh dari dulu emang udah ngajakin buat garap album atau mini album. Nah kita tuh udah cicil-cicil. Selama aku bolak-balik Padang itu, aku tuh setiap balik Padang pasti nyicil buat materi-materi buat album itu gitu loh. Alhamdulillahnya Tuhan kasih aku akhirnya for good di sini, ya insya Allah makin lancar lah. Karena kemarin itu sempat tersendat karena aku jarak jauh kan, jadi proses bermusiknya lumayan kurang mulus lah, terbatas juga ya Kak ya. Makanya kayak dengan akhirnya for good di sini ya mudah-mudahan makin lancar untuk rencana rilisnya karya-karya berikutnya. Ada sih berikutnya judulnya Insya Allah Sudahlah. Sudahlah. Spoiler loh Kak, kapan bisa kita mendengarkan musik? Aduh, mudah-mudahan bulan depan ya. Amin. Jangan lupa nanti info sebar kita kasih spoiler ya. Yoi ya. Kita rilisin pas rilisnya. Bener ya? Iya, aman. Aku tagih loh. Karena ini lagunya bener-bener kayak berharap sih lagu kalau dari hati sampai ke hati-hati lainnya ya. Pokoknya ini lagu tentang lagu move on yang nggak galau gitu. Lagu move on yang nggak, pokoknya sudahlah, hadapi sajalah segalanya gitu. Hidup tuh nggak berhenti di sini kok, masih bisa melanjutkan hidup ini. Jadi move on, keep moving forward. Move on ya nih.
kamu-kamu yang masih terjebak di kesedihan, move on. Move on. Nanti kita dengarkan lagu Kayaya bareng-bareng, insya Allah bulan depan. Amin. Tapi untuk project-project kayak yang sebelum-sebelumnya sudah rilis bisa didengarkan di berbagai platform digital. Ada satu yang lagi di take down, nanti kita akan rilis lagi. Dirilis lagi dengan username Yaya Farah Yaya on Farah. platform digital. Jangan lupa tuh Duta Eko Sumber, silahkan streamingin lagu Kak Yaya Farah di semua platform digital yang ada. Oke, terima kasih Kak Yaya atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan kita pada sore hari ini. Oh, satu lagi buat teman-teman yang mau garap-garap yang seru-seru, aku sekarang juga lagi running IO. Namanya Mafex. Jadi buat teman-teman yang mau garap event-event seru atau mau jalan-jalan family gathering atau sama corporate-nya, silakan hubungin kita. Jadi ini selain musisi, kayaknya ternyata menjadi pegawai IO juga. Iya. Cuan. 2020 full cuan. Oke, terima kasih Kak Yaya. Semoga next project-nya berjalan lancar. Terus Kak Yaya juga lancar luncur di industri musik. Kamu kalau mau ke Thailand juga Februari ini ikut sama kita Mafex ke Thailand. Aduh, ya ampun, kita pengen banget Kak Yaya. Info Sumber kapan nih ke Thailand? Mari. Oke. Riani pamit, kayak Farah juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.